itu sama-sama ingin minta konfirmasi ke SPI. Nah, jadi semuanya ini harus memiliki akses yang sama. Kasus dugaan kejahatan seksual dan eksploitasi ekonomi di Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu, Jawa Timur yang dilakukan oleh JE, pendiri atau pemilik sekolah, masih terus bergulir. Hingga saat ini sudah ada 40 alumni yang telah melakukan pengaduan via hotline. Sedangkan 14 alumni lainnya telah resmi melapor menjadi korban kekerasan seksual dan eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh JE. Untuk mengungkap kebenaran kasus ini, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait bersama 2 korban menggelar jumpa pers di Kota Batu. Dalam jumpa pers di hadapan awak media, korban mengaku modus yang dilakukan pelaku dengan cara mengiming-imingi keberhasilan dalam usaha hingga beragam janji lain, mulai dari pemberian tanah hingga usaha terhadap calon korban kekerasan seksualnya. Aksi kejahatan seksual JE tidak hanya dilakukan di dalam sekolah, namun juga di luar sekolah, mulai di hotel hingga kapal pesiar. Ironisnya lagi, JE juga disebut melakukan perbuatan tak pantas tersebut di rumahnya sendiri di Surabaya. Jadi memang tujuannya itu untuk pengkaderisasi. Jadi kita kayak dibentuk untuk lapisan-lapisan untuk yang bisa memimpin selanjutnya. Dibawa ke Surabaya ada 3 hari sampai 5 harian seperti itu. Apakah ada pembina lain? Beberapa kali ada, beberapa kali memang hanya sama JE. Kan rumahnya kan besar, mewah gitu. Jadi istilahnya si JE ini selalu membuat kita tuh seperti kayak ini loh, kayak kamu mau punya impian nggak seperti Koko yang punya rumah mewah, rumah besar, kayak dream building seperti itu. Jadi seperti kita di training sama beliaunya untuk kita bisa membangun impian kita seperti itu. Jadi kayak training di situ. Melakukan hal ini juga bukan untuk kepentingan kami pribadi, tapi justru kami sebenarnya melihat bagaimana nanti nasib adik-adik kami yang ada di dalam situ. Karena kalau tidak segera dihentikan, nanti itu akan banyak korban yang lainnya seperti itu. Karena kami tahu sendiri modusnya itu sudah salah seperti. Jadi awalnya manis-manis sehingga kami yang dari anak yatim piatu yang kurang mampu, kami kan di waktu itu awal-awal ya pasti bangga dipanggil oleh seorang mentor, motivator yang luar biasa. Dan disitulah kami yang awalnya lugu nggak tahu apa-apa, masuklah di situ. Jadi dari ketidaktahuan apa-apa, akhirnya berbahayanya di situ. Sementara Komnas Perlindungan Anak juga membenarkan keterangan korban jika JE melakukan kejahatan seksual tidak hanya satu tempat, namun di banyak tempat hingga berulang-ulang. Selain itu, Komnas Perlindungan Anak juga menegaskan ada dugaan lain keterlibatan dari pengurus sekolah, yakni 5 orang pengelola, di mana 2 diantaranya sudah diperiksa di Polda Jatim. Kelima orang ini diduga mengetahui kasus dugaan kejahatan seksual, eksploitasi ekonomi, dan kekerasan fisik yang dilakukan JE, namun tidak melakukan tindakan apa-apa. Dimintainya keterangan JE, ada informasi baru, 1 orang yang terduga pengelola SPI itu melakukan tindak pidana kekerasan fisik. Selain 4 di tanggal 3 Juni yang lalu kita sampaikan juga ada 4 pengelola di sana yang sesungguhnya mengetahui persoalan ini atau masalah ini, tetapi tidak berbuat. Yang kedua, kita informasikan juga selain tempat SPI dan di luar SPI dan bahkan di luar negeri terhadap peristiwa kejahatan seksual yang dilakukan JE, tetapi ada tempat kejadian perkara yang baru di Surabaya ini yang hendaknya juga itu harus menjadi tambahan informasi untuk melengkapi bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa terduga pelaku ini bisa dijerat 3 pasal berlapis. Dalam kesempatan ini, para korban yang berasal dari anak kurang mampu dan yatim piatu ini meminta pelaku JE segera ditangkap dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Karena jika tidak segera dihentikan, nantinya akan muncul korban yang lain lagi. Mereka juga berharap kasus ini segera tuntas dan ada evaluasi perbaikan untuk seluruh sekolah boarding school yang ada di Indonesia. Rafli Firmansyah, JTV.